Oh ya, berhubung ada lowongan di perusahaan. Aku mau kamu bekerja di kantor Athena Group saja, bagaimana? Karena kan kamu dan si kembar kan juga punya saham cukup besar di sana daripada mempekerjakan orang lain. Cahaya melirik ke arah suaminya yang tersenyum sambil menunjuk ke arah Johnny. Dengan geram ia menarik telinga suaminya, dasar mesum. Kamu mau aku kerja di kantor biar kamu bisa pakai aku setiap hari kan saat di kantor kan? Tanya Cahaya sambil menjewer telinga Regan. Haha John. Modus kita ketahuan John. Sahut Regan sambil mengelus si Johnny yang kembali tegak berdiri. Cahaya memutar bola matanya. Hei deh. Punya suami kok kelakuan mesum ya. Istri sudah kesulitan bawa tubuh saja mau dipakai tiap hari, mana mintanya sampai sehari 3 kali lagi, dengus Cahaya. Haha Regan menarik Cahaya ke dalam dekapannya. Lalu dipeluk dan dikecilnya wanita itu. Mumpung masih bisa dipakai, bentar lagi si Johnny juga bakalan puasa lagi. Cahaya berusaha mengalihkan pembicaraan mereka. Oh iya mas, mumpung masih pagi, kita ke. Kata-katanya terputus karena langsung disambar Regan. Langsung ke hotel gitu? Tanya Regan sambil menaik turunkan alisnya. Sembarang. Kita ke dokter kandungan. Mau periksa? Teriaknya di telinga sangat suami. Dalam rangka bercanda. Hehe, kirain mau ngajak singgah ke hotel, sahut Regan sambil tertawa terkekeh. Karena otaknya kini telah dikendalikan oleh si Johnny. Mereka memutar mobil, lalu menuju ke klinik dokter untuk melakukan pemeriksaan. Antrian dokter cukup panjang saat itu karena mereka belum janjian dengan dokter. Sambil menunggu Cahaya bersandar pada kursi stainless sambil memperhatikan sekelilingnya. Seorang wanita keluar dari pintu tersebut dan mereka sangat mengenalnya. Reina sempat kaget melihat Regan dan Cahaya ada di sana secara, wanita itu seketika menundukkan wajahnya, lalu berjalan cepat. Lo itu kan Reina, mas. Memang dia sudah menikah. Gak tahu. Regan terlihat acuh. Memang dia masih kerja di perusahaan kita. Kok aku gak pernah lihat? Sudah resign setelah Reza divonis bersalah. Oh. Apa mereka ada hubungannya ya? Tanya Cahaya. Entahlah. Yang penting orang seperti mereka sudah tidak ada di sekitar kita, kata Regan. Sesaat kemudian nama Cahaya dipanggil oleh dokter. Cahaya dan Regan berhadapan dengan dokter. Setelah berkonsultasi, ibu dipersilakan untuk berbaring di atas tempat tidur. Seorang suster memoles gel di bagian perut Cahaya. Lalu dokter kandungan itu mulai memeriksa dengan menggunakan transduser. Suka sesak ya, Bu? Tanya dokter. Iya dokter. Iya itu karena rahim mulai merenggang seiring pertumbuhan janin di dalamnya. Karena semakin besar usia kandungan, semakin besar perut Anda apalagi kini Anda hamil kembar triplet, kata dokter. Kaget sekaligus bahagia itulah yang dirasakan oleh sepasang suami istri itu ketika mendengar penuturan dokter. Maksudnya istri saya kembar 3 dokter? Tanya Regan dengan bola mata yang berbinar-binar. Setelah periksa, dokter meresepkan Cahaya vitamin. Mereka keluar dari ruangan itu dengan wajah yang merona bahagia. Sekarang aku tahu, mau kasih hadiah apa untuk putraku, ucap Regan sambil merangkul pundak istrinya. Hadiah apa? Tanya Cahaya. Mereka pasti senang dengan berita kehamilan kamu. Iya mereka pasti senang karena akan memiliki 3 adik, ucap Cahaya sambil meneteskan air matanya. Suaranya pun tiba-tiba tercekat. Sayang, kenapa sedih? Tanya Regan ketika melihat istrinya menangis. Aku jadi ingat Dedi, Mas.
Hiks gak kebayang bahagianya Dedi di sana ketika tahu dia akan punya 3 cucu lagi. Semoga Dedi bahagia di sana. Al-Fatihah untuk Dedi. Sambil berjalan, sepasang suami istri itu mengirim Al-Fatihah untuk kedua orang tuanya. Sesampainya di rumah Cahaya dan Regan langsung memberitahu pada keluarganya tentang kehamilan tripletnya. Alhamdulillah. Semoga kamu dan bayi kamu sehat selalu ya, nak, ucap Bu Rina sambil mengusap perut Cahaya. Yeay. Yeay. Dapat adik kembar 3. Seru si kembar. Yeay. Dapat keponakan lagi. Seru Mentari yang tak kalah heboh. Cahaya bersandar pada dada suaminya. Sepasang suami istri-istri itu tertawa bahagia menyaksikan keceriaan kedua anaknya sambil mengusap perut buncit itu. Tuh kan mereka bahagia sekali bisa punya 3 adik. Iya mas, aku juga bahagia banget, pantesan kehamilan kali ini berbeda dari sebelumnya, kata Cahaya. Apalagi, aku. Rasanya bahagia bisa menemani kamu saat-saat seperti ucap Regan sambil mempererat pelukannya. Hari itu hari yang membahagiakan untuk mereka, meskipun mereka belum tahu jenis kelamin anak mereka. Hari ini hari yang cukup mendebarkan bagi Cahaya, di mana dirinya akan dilantik menjadi karyawan di perusahaan Athena Corporation. Wanita itu memutar tubuhnya di depan cermin rias. Sudah beberapa kali ia mengganti pakaiannya karena merasa kurang percaya diri. Saat ini ia tengah memakai terusan panjang berbahan semi sutra dan katon berwarna putih gading dengan blazer biru dongker. Mas kira-kira pakai yang seperti ini bagus gak ya? Tanyanya ketika melihat suaminya keluar dari kamar mandi. Yang mana? Tanya Regan sambil memperhatikan bagian bawah perut Cahaya yang menerawang karena belum memakai legging. Cahaya melambaikan tangannya pada mata Regan yang tak berkedip menatap area wanitanya. Ih mata kamu itu loh, kemana-mana gak puas apa setiap hari juga. Hehe, oh baju. Tak kirain yang di bawah itu. Kilahnya sambil menunjuk pada bagian bawah perut istrinya. Cahaya membalikan tubuhnya kembali menghadap cermin. Ah males. Ngomong sama kamu bawaannya mesum mulu. Tiba-tiba sebuah tangan memeluknya dari arah belakang. Kamu pakai baju apa tetap cantik kok, sayang, bisik Regan mesra. Iya, tapi hari ini kan hari spesial. Kalau penampilan aku kurang menarik, kan kamu sebagai suami juga yang malu. Cahaya kembali mencari-cari baju yang ada di lemari gantungnya. Ia jadi sibuk sendiri dan melupakan tugas hariannya. Dari tadi kamu terus memperhatikan penampilan kamu sampai-sampai gak sadar. Suami sendiri belum pakai baju, keluh Regan. Cahaya menoleh dengan senyum tipis di bibirnya. Haha, iya maaf ya, suamiku. Aku sibuk mengurusi diri sendiri sampai lupa mempersiapkan pakaian untukmu. Tangannya segera mengambil kemeja dan menyarungkannya pada Regan. Sudah siap, Mas? Ayo kita berangkat, antar si kembar ke rumah Oma dulu. Cahaya menggenggam tasnya, namun saat akan melangkah, Regan menarik tangannya. Cium dulu dong. Pinta Regan sambil memonyongkan bib 1R-nya. Cahaya tersenyum lalu mendekatkan wajahnya, mendaratkan kecupan di bib 1R suaminya. Tetapi, Regan membal 4C-nya dengan gun 4S. Menahan bib 1R wanita itu. Lepaskan, Mas, gumam Cahaya sambil memukul-mukul dada bidang suaminya. Gak, suruh siapa terlihat cantik hari ini, kata Regan sambil mengus satu bib 1R istrinya yang kini 4L itu. Regan mengsatu git sedikit bib 1RM Cahaya, merasa geram. Mas, lepasin ah. Seru Cahaya. Aku belum puas. Jawab Regan sambil mengulum bibir istrinya. Cahaya coba mendorong karena khawatir dan dandanannya yang sudah disiapkan sejak pagi, berantakan akibat ulah nakal suaminya itu.
Tok tok, tiba-tiba terdengar suara gedoran pintu, diiringi suara panggilan. Bunda. Dedi. Dengan terpaksa, Cahaya menginjak kaki suaminya untuk menghentikan aksi beringas Regan itu. Ah! Keluh Regan sambil mengangkat kakinya. Aduh sayang. Kamu kasar sekali, ucap Regan sambil menahan rasa sakit. Habisnya kamu itu sudah seperti lintah, kalau sudah nempel susah banget lepasnya, gerutu Cahaya. Hehe. Regan tertawa cengengesan. Dia menyadari memang sering lupa diri kalau sudah bersama istrinya. Tok-tok, pintu kembali digedor. Sebentar sayang. Cahaya kembali menghampiri meja rias merapikan sedikit dandanannya. Setelah siap, barulah mereka berdua keluar dari kamar. Ceklek, pintu kamar terbuka. Si kembar jadi pangling melihat sosok wanita cantik berdiri di hadapannya. Masya Allah, Bunda cantik sekali. Sanjung bintang. Cahaya tersenyum. Terima kasih, kira-kira Bunda sudah seperti wanita karir belum? Tanyanya sambil memutar tubuhnya. Sudah. Sahut keduanya sambil mengacungkan jempol. Ayo kalau begitu kita ke rumah Oma, kita sarapan di sana saja, ya. Raut wajah wanita itu begitu bahagia. Yeay! Ke rumah Oma! Seru keduanya dengan riang gembira. Sebelum berangkat ke kantor, mereka menitipkan Bintang dan Andromeda di rumah Bu Rina. Cahaya pergi dulu ya, Bu. Doakan Cahaya sukses, ucap Cahaya sambil mencium punggung tangan ibunya. Amin, doa ibu selalu bersama kamu, nak. Terima kasih, Bu. Setelah berpamitan, mereka berangkat ke kantor. Sepanjang perjalanan Cahaya merasa begitu gugup. Selama berada di dalam mobil, dia terus menghafal pidato yang akan diucapkan nanti. Regan melirik ke arah istrinya yang tampak gugup, wajah cantiknya dipenuhi dengan keringat. Melihat ketegangan itu, ia langsung meraih tangan Cahaya lalu menggenggamnya. Kamu gugup ya? Tanyanya dengan mesra. Banget, ucap Cahaya sambil menggigit bibir bagian bawahnya. Sini aku kecup dulu biar gak gugup lagi, kata Regan sambil menarik tubuh istrinya itu ke dalam pelukannya. Kap. Kecupan hangat dan menenangkan mendarat di pucuk kepala istrinya. Sudah percaya diri kan? Tanya Regan. Cahaya tersenyum dan mengangguk. Terima kasih. Regan mengedipkan sebelah matanya. Setengah jam perjalanan mereka tiba di kantor. Regan memarkirkan mobilnya tepat di lobi gedung berlantai 10 itu. Karena hari ini ada rapat besar di kantor Athena Corporation, ada beberapa petugas yang akan menyambut mereka dan para tamu. Selamat pagi, Tuan dan Nyonya Dirgantara. Selamat pagi. Ucap Cahaya tersenyum ramah. Cahaya menggandeng tangan suaminya. Mereka berdua melangkah ke ruang rapat. Sebelumnya, memang sudah ada rapat pemegang saham membahas pengangkatan beberapa jabatan strategis perusahaan yang sedang kosong. Maklum saja, sejak Reza dipecat ada banyak kasus penggelapan yang melibatkan orang dalam yang berhasil terkuak. Berhubung Cahaya termasuk pemegang saham, dari warisan James untuk kedua buah hatinya, dia jadi menduduki peringkat kedua pemilik saham tertinggi, senilai 20%, setelah Regan yang memiliki 40% saham Athena Corporation. Karena itulah rapat sebelumnya, mereka sudah menetapkan wanita hamil itu sebagai direktur keuangan. Jantung Cahaya semakin berdetak kencang ketika semakin dekat dengan ruang rapat. Dua orang menyambut kedatangan mereka lalu membukakan pintu. Wanita itu menarik napas panjang, karena kali ini peserta rapat lebih banyak dari perkiraannya. Silahkan Tuan, rapat akan segera dimulai, kata Jason. Regan menarik kursi untuk istrinya di antara jajaran orang-orang penting. Silahkan sayang, ucap Regan.
Setelah memastikan istrinya duduk dengan nyaman barulah ia menghampiri asistennya. Jason memakaikan Regan clips-on mikrofon ke jasnya. Setelah semua siap, seorang MC membuka acara tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pidato dari CEO Athena Corporation yang akan langsung melantik pejabat baru di perusahaannya itu. Regan berdiri di depan audiens dengan penuh karismatik. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya, terutama para pemegang saham beserta staf dan direksi perusahaan Athena Corporation. Terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan kita selama ini yang telah membangun komitmen tinggi, demi memajukan perusahaan yang kita cintai ini. Semua mata tertuju pada Regan. Keadaan begitu hikmat. Oleh karena beberapa saat yang lalu ada sedikit masalah internal yang hampir saja mengguncang perusahaan kita. Kami para pemegang saham sudah melakukan rapat besar untuk mereformasi seluruh staf dan direksi perusahaan ini. Seperti yang Anda ketahui, jika ada beberapa direksi yang melakukan resign di perusahaan beberapa waktu yang lalu. Karena itulah, agar kinerja para karyawan perusahaan tidak terganggu, maka dari itu ada beberapa jabatan kosong yang telah terisi kembali. Berikut saya langsung melakukan pelantikan untuk jabatan baru di perusahaan ini. Regan memegang selembar kertas, lalu melanjutkan pelantikannya. Setelah Pak Wibowo mengundurkan diri, kini melalui hasil rapat kerja dengan pemegang saham, kami menetapkan Nyonya Cahaya Dirgantara sebagai pejabat direktur keuangan kita yang baru. Kepada Nyonya Dirgantara waktu dan tempat saya persilahkan. Tepuk tangan mengiringi Cahaya yang bangkit. Wanita itu sejak tadi sudah mulai berkeringat dingin kini berjalan dengan percaya diri. Regan memasangkan clip-on mikrofon untuk istrinya, sebelum wanita itu memulai memberikan pidato pertamanya. Ia juga sengaja berdiri di samping istrinya untuk mendukung Cahaya agar ia tak merasa sendiri saat berpidato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum WB. Selamat pagi semuanya, ucap Cahaya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Anggota rapat menyahut. Cahaya punya kesempatan beberapa detik untuk mengatur napasnya sambil mengingat kembali hal apa saja yang akan ia bicarakan nanti. Suasana hening seolah ruang dan tempat mempersilahkan dirinya. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan kuasa-Nya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini. Terima kasih kepada CEO Athena Group Bapak Regan Marco Dirgantara. Cahaya menoleh ke arah Regan, begitupun sebaliknya. Semua audiens bertepuk tangan termasuk Regan, yang tersenyum bangga, meskipun acara tersebut merupakan acara resmi. Namun, lirikan Regan terhadap istrinya tetap saja terlihat mesra saat sang istri menyebut namanya. Cahaya melanjutkan pidatonya. Terima kasih juga kepada rekan para pemegang saham yang sudah mempercayai saya untuk menduduki posisi yang sangat penting ini. Dan juga para staf dan direksi, saya mohon dukungan dan kerjasamanya. Karena saat ini saya sudah dilantik menjadi direktur keuangan, saya ingin semua yang bekerja sama dalam naungan otoritas saya harus bersifat transparan, tanpa terkecuali. Jadi mohon maaf jika saya lebih tegas dan lebih terbuka. Itu semua demi tercapai kerjasama yang baik dan bersih sehingga tidak mengulang sejarah sebelumnya. Karena posisi direktur keuangan ini adalah posisi yang paling rawan. Cahaya menjeda kata-katanya selama beberapa saat, sambil mengamati reaksi daripada peserta rapat yang terlihat tampak tegang. Kemudian, berhubung saya belum berpengalaman saya juga tidak menutup diri, silakan berikan saran kritik dengan cara yang santun demi kerjasama yang baik untuk kemajuan perusahaan ini. Kalau begitu saya akhir, mohon maaf kurang dan lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepukan tangan kembali ke ruangan itu.
Regan lalu memberikan tisu untuk istrinya karena keringat mengalir deras di kening wanita itu. Setelah memberikan kata sambutan, Regan kembali melantik beberapa direksi di perusahaannya hingga selesai. Rapat berakhir bertepatan makan siang. PT Athena Corporation menyiapkan makan siang di dalam ruangan itu. Para pemegang saham dan direksi perusahaan berkumpul di sebuah meja bundar. Mereka saling membaur sebagai perkenalan diri dengan para petinggi Athena Corporation yang baru dilantik. Termasuk Cahaya. "Selamat untuk Nyonya Dirgantara atas jabatannya," ucap mereka. "Terima kasih, mohon bantuannya juga." Cahaya merasa begitu bangga dan terharu, karena kini dirinya menjadi bagian dari Athena Corporation, sebuah induk perusahaan besar. Selesai rapat pelantikan, Regan menuntun istri untuk duduk di kursi direktur keuangan. Ruangan itu begitu berkelas dan elegan yang memang sudah didekorasi ulang untuk istrinya. Dengan percaya diri Cahaya memasuki ruang kerjanya. Regan berjalan terlebih dahulu, kemudian ia menarik kursi direktur. "Silakan Ibu Dirut," ucapnya menggoda. Cahaya duduk dengan anggun di kursi itu. "Bagaimana rasanya, Ibu Dirut?" "Rasakan, resapi dan nikmati kursi ini," tanya Regan sambil memijat pundak istrinya. "Wah, enak juga ya jadi atasan. Apalagi kena pijatan Pak CEO," kata Cahaya sambil memejamkan matanya menikmati pijatan lembut suaminya. "Iya, saya pijat di pundak ya Bu. Nanti Ibu harus membalas pijitin si Joni," canda Regan. Cahaya langsung membuka kelopak matanya mendengar ucapan dari Regan tersebut. "Udah ah, gak jadi, tak kirain servisnya gratis," katanya sambil menepis tangan Regan. Namun Regan kembali mendaratkan kecupan di bibir istrinya. "Selamat atas jabatan barunya," ucap Regan sambil memeluk istrinya dari belakang. "Terima kasih, Mas," Cahaya tersenyum lalu membalas mengecup bibir suaminya. Tiba-tiba terdengar suara berdehem. Sepasang suami istri itu kaget seketika mereka menoleh ke asal suara yang ternyata seorang wanita telah berdiri di hadapan mereka. Wajah keduanya berubah merah karena kedatangan wanita itu.